kan live seperti ini nggak dibayar. Tapi kok masih mau sih? Memang niat saya tidak cari uang, tidak cari materi. Niat saya adalah berbakti untuk bangsa, untuk negara, berguna untuk sesama. Ya, berhenti segitu aja. Gibah Magic. Simsalabim. Yeay! Saya dapat satu buah tongkat. Nah, rupanya tidak cukup kalau hanya tongkat ya. Karena sekarang musim hujan itu kayaknya ada sesuatu yang untuk kita semua. Simsalabim. Ya, ternyata saya dapat satu buah payung. Nah, untuk tongkat dan satu buah payung ini bisa menemani kita jalan-jalan, tapi jangan dulu ya. Sekarang masih PSBB. Oh, jangan dulu jalan-jalan ya, kita di rumah saja. Nah, untuk soal saya, saya dapat 2 buah payung. Luar biasa sekali. Tadi teman-teman sudah lihat, itulah narasumber kita hari ini. Berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau biasanya kita memulai dengan langsung ngobrol, ini langsung ditunjukin sebuah pertunjukan sulap oleh Mr. Aryan. Oke, terima kasih Bang Darius. Kita berjumpa kembali di lewat online. Lewat online, betul sekali Mr. Aryan. Nah teman-teman, sekali lagi kita mau nyapa dulu nih teman-teman, yaitu para pencinta gibah. Selamat datang di Gibah Magic lagi, kali ini bersama Mr. Aryan dan juga saya Darius Drew the Game Master. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mr. Aryan yang luar biasa ini, jangan lupa teman-teman, ayo klik like dan juga subscribe dan komen di bawah. Kira-kira magician mana lagi yang mau kalian invite di Gibah Magic. Mr. Aryan, apa kabar Mr. Aryan? Baik. Sehat, powerful. Siap, sehat dan powerful. Ini pakai APD ini ceritanya ya Mr. Aryan? Ini dalam rangka memberi edukasi kepada anak-anak Indonesia. Oke. Jadi saya juga secara live rutin itu 16.30 sampai jam 17 saya live menghibur anak-anak Indonesia. Menghibur anak-anak Indonesia supaya betah di rumah saja. Sehingga anak-anak Indonesia terbebas dari paparan virus corona. Jadi mengedukasi lewat pertunjukan sulap setiap hari ya Mr. Aryan? Betul, setiap hari. Kalau tadinya jam 7 sampai setengah 8 malam, selama bulan Ramadan saya majukan dari jam setengah 5 sampai jam 5 sore. Sekalian untuk menunggu saatnya berbuka puasa untuk adik-adik. Wow, luar biasa, luar biasa. Jalan minggu ke-7. Ini sudah minggu ke-7? Iya, jadi udah hampir 2 bulan secara terus-menerus. Luar biasa ya. Ini Mr. Aryan berturut-turut show, nggak pernah berhenti tiap hari. Udah hampir 7 minggu berarti ya, Mr. Aryan? Ya, wow. Pernah ada berhentinya pada tanggal 1 Ramadan. Oke. Kemudian ada saatnya saya juga kelelahan, harus istirahat. Oke. Iya. Menurut saya selama sekarang udah minggu ke-7. Minggu ke-7. Luar biasa sekali. Nanti kita mau bahas lebih detail lagi, kira-kira apa yang menjadi semangatnya Mr. Aryan untuk terus perform. Tapi sebelum itu Mr. Aryan, yang mau kita bahas pertama-tama adalah gini Mr. Aryan. Sebenarnya saya lihat Mr. Aryan ini kan muncul di beberapa forum sulap juga, lalu sering muncul di live di Facebook dan sosial media juga gitu. Itu membuat saya semakin penasaran sama Mr. Aryan. Yang saya penasaran adalah, kapan sih sebenarnya Mr. Aryan pertama kali ketemu atau kenal sama sulap itu? Sebetulnya saya hobi dan belajar sulap itu semenjak SMP. Semenjak SMP, ya itu belajar dari mana aja, dari kaki lima, dari buku-buku, alat sulapnya juga bikin sendiri. Setelah saya bekerja jadi PNS atau ASN, tahun 87, barulah saya secara profesional belajar ke Mr. Robin di Bandung.
Oh, almarhum Mr. Robin ya? Betul, di Magic Art Studio di Bandung. Nah, secara profesional saya belajar kepada beliau dan memulai karir profesionalnya ini itunya apa? Oh, ya coba. sertifikat profesional dari Magic Art Studio di Bandung. Sekarang beliau sudah almarhum. Ya, ya, ya. Oh, berarti Mr. Aryan ini ya pernah belajar sama Mr. Robin sama seperti Felin ya berarti ya? Betul, jauh sebelumnya otomatis. Nah, saya udah generasi tua, udah 35 tahun di dunia sulap. Luar biasa, 35 tahun belum berhenti masih main sulap sampai sekarang. Ini luar biasa sekali Mr. Aryan. Itu apa lagi Mr. Aryan yang lagi dipegang? Untuk di broadcasting, di samping di TV lokal, gelar master saya itu dari PGTV, Paris Van Java. Paris Van Java Televisi di Bandung. Ini gelar master saya dari sana. Tapi tidak perlu sombong, saya tidak pernah menggunakan menyebut diri master karena masih jauh yang lebih master dari saya. Jadi saya biasa aja. Kita luar biasa. Orang jumbo. Ini luar biasa sekali dan saya rasa menjadi sesuatu yang baik untuk dipelajari oleh magician ya Mr. Aryan. Karena toh Mr. Aryan yang sudah punya udah berkecimpung 35 tahun di dunia sulap, sudah bisa dapat penghargaan dan gelar-gelar seperti tadi gitu. Tidak pernah mau mencoba untuk membranding dirinya sebagai seorang master gitu ya. Saya pertama belajar sulap dari Magic Art Studio tadi dari Bandung, Mr. Robin. Kemudian untuk profesional saya juga bergeser. Akhirnya juga mendalami juga seni badut. Seni badut. Betul. Makanya saya live setiap hari itu terinspirasi oleh Abi, Aku Badut Indonesia dari Bandelon. Terinspirasi oleh beliau. Akhirnya saya live tiap hari menghibur anak-anak Indonesia. Didukung oleh kebetulan saya anggota dari PBJB. Apa itu PBJB? Perkumpulan Badut Jawa Barat. Oke, Perkumpulan Badut Jawa Barat. Oke, di situ semua teman-teman mendukung saya untuk live. Akhirnya saya live dan di sini juga didukung oleh teman-teman dari Tasikmalaya, yaitu dari Tasik Magic Community. Tasik Magic Community, luar biasa. Jadi sebenarnya Mr. Aryan tuh dapat banyak support ya? Betul. Hanya karena sekarang sedang physical distancing, maka saya ya sendirian di rumah seperti ini. Nggak boleh ada orang lain, nggak boleh ada yang membantu. Protokol nomor 1. Protokol nomor 1, teman-teman. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Mr. Aryan, selama 35 tahun berkarir sebagai seorang pesulap nih ya. Kan kemarin juga katanya sempat pernah nggak punya TV show sendiri. Betul ya, Mr. Aryan? Betul. Itu di TAS TV, saya udah 65 episode. 65 episode di TAS TV? Iya, itu judulnya Tasik of Magic, Sik Asik. Toy, Tasik of Magic, Sik Asik. Wih, sedap. Itu Mr. Aryan main perform sulap aja sama orang atau gimana? Saya perform sulap di tempat-tempat wisata outdoor. Oh, jadi keliling-keliling, Mr. Aryan? Betul. Dibantu oleh murid-murid saya. Juga oleh anggota-anggota komunitas sulap Tasik Magic Community. Oh, udah punya murid juga berarti Mr. Aryan ini ya? Udah banyak di sini dan banyak juga murid-murid yang udah bisa mandiri. Wow, luar biasa. Jadi mungkin nanti buat viewers di sini, mungkin kan ini ada yang orang awam juga Mr. Aryan, nggak semuanya magician gitu ya. Mungkin tertarik, pengen belajar juga sama Mr. Aryan, nanti setelah physical distancing ini sudah dilonggarkan, bisa kontak Mr. Aryan ya. Oke. Betul. Bisa kontak di Facebook berarti ya Mr. Aryan? Betul, di Facebook.
Kenapa di Facebook? Kenapa tuh, Mr. Aryan? Kenapa di Facebook? Kenapa di Facebook? Karena saya menganut prinsip yaitu harus tulus, harus ikhlas. Harus tulus, Jadi, harus ikhlas. tidak mencari materi, tidak demi konten, tidak mengharap pujian atau ketenaran. Jadi harus betul-betul tulus, dan saya menemukan jalur yaitu di siaran langsung Facebook. Luar biasa teman-teman. Ini luar biasa banget. Nggak banyak orang yang mungkin berpikir seperti Mr. Aryan, tapi luar biasa, dan saya salut sekali sama Mr. Aryan gitu ya. Mr. Aryan, saya mau tanya lagi Mr. Aryan. Jadi sebenarnya menjadi pesulap ini pekerjaan tetap atau sebelumnya ada pekerjaan lain, Mr. Aryan? Nah, sebetulnya saya ini seorang pegawai negeri ASN. Justru karena saya ASN dapat gaji, saya pakai untuk belajar sulap, untuk beli alat-alat sulap. Tapi sulap saya ya, apalagi dengan Magic Art Studio, dengan Mr. Robin udah ke seluruh Indonesia, ke Lampung, Palembang, Bengkulu, sampai ke Papua. Sampai Papua? Ke Tembagapura, ke Freeport, kemana gitu. Wow. Udah keliling-keliling berarti Mr. Aryan ini. Betul, tapi itu tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai abdi negara, sebagai pegawai negeri, tidak meninggalkan kewajiban saya. Kewajibannya ya. Nomor 1 tetap berbakti pada negara dulu ya, jadi ya Mr. Aryan. Buktinya ini saya mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, dari Jokowi. Wow, itu dapat dari Bapak Jokowi. Wow. Bisa dilihat, ini langsung tanda tangan basah, tanda tangan Jokowi langsung. Ini adalah Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Jadi minimal 30 tahun mengabdi kepada negara, terus-menerus tanpa celah. Kemudian dapatlah penghargaan ini. Dan itu adalah lencananya adalah lencana emas dari Presiden RI. Ini lencananya. Ini lencananya. Jadi ini adalah bukti walaupun saya profesional di sulap, tetapi tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai abdi negara. Wow, luar biasa loh. Ini luar biasa banget Mr. Aryan, di mana jiwa nasionalisnya tinggi sekali, tetap mengabdi pada negara, bahkan sampai bisa diapresiasi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan tetap masih bisa profesional sebagai pesulap. Itulah nikmatnya hidup di situ. Itulah nikmatnya hidup. Merasa bahagia kalau berguna bagi orang lain. Luar biasa, Mr. Aryan. Ini sesuatu yang harus dibagikan ya sebenarnya ke teman-teman juga. Ini menjadi nilai dan modal yang sangat bagus gitu, di mana kita bisa berguna buat orang-orang di sekitar kita dan juga menghibur orang-orang sekitar kita ya, Mr. Aryan. Betul. Luar biasa. Nah, Mr. Aryan, tadi kan seperti yang kita bilang di depan nih, kita akan ngebahas soal live session ini, Mr. Aryan. Ya. Aku tuh penasaran loh sama Mr. Aryan sebenarnya. Kok bisa, tadi kan bilang dapat inspirasinya dari teman-teman badut gitu ya kan, bikin live seperti ini. Nah, Mr. Aryan sendiri tujuan bikin live ini sebenarnya apa? Tujuannya cuma satu. Saya sebagai ASN kan sekarang work at home, bekerja di rumah. Saya ngantor hanya 3 hari sekali berdasarkan jadwal piket. Nah, saya tidak mau menganggur diam di rumah aja. Saya ingin berguna untuk negara. Nah, makanya saya live ini, yaitu berguna untuk bangsa, terutama saya arahkan ke anak-anak. Karena anak-anak itu kelompok yang rentan terhadap paparan virus corona. Ada beberapa kelompok, orang lanjut usia, anak-anak, dan orang-orang yang punya penyakit bawaan
penyakit penyerta atau penyakit menahun. Nah, saya sasar kelompok anak-anak karena apa? Jiwa saya mengasuh anak-anak. Makanya saya sebagian besar adalah untuk audien anak-anak. Mr. Aryan, tadi kan bilang memang fokusnya kepada anak-anak kecil ya. Betul. Ini kenapa? Memang karena suka sama anak-anak kah? Atau mungkin mengerti cara handle anak-anak kah? Atau gimana, Mr. Aryan? Ya, memang jiwa saya terlahir suka ngasuh anak-anak. Gitu. Makanya cari profesi yang tidak jauh dari dunia anak-anak. Oke, memang udah calling, udah panggilannya gitu ya, suka ngasuh anak-anak itu. Wow, luar biasa. Ini gak banyak orang juga yang mendedikasikan hidup dia. Pure. Kalau yang buat cari uang mah banyak lah ya. Tapi kalau yang pure untuk anak-anak, saya jarang sekali ketemu. Nah, Mr. Aryan, ngomongin soal cari uang tadi, Mr. Aryan. Ya. Kan live seperti ini nggak dibayar. Live seperti ini mungkin ya udah cuman ngarepin orang nonton dari lingkungan circle Facebook Mr. Aryan doang. Tapi kok masih mau sih? Ya. Memang niat saya tidak cari uang, tidak cari materi. Niat saya adalah berbakti untuk bangsa, untuk negara, berguna untuk sesama. Ya, berhenti segitu aja. Berhenti di situ aja gitu ya? Iya. Memang tidak cari materi gitu. Nggak ada yang misalkan tenaran atau apa. Nggak ada yang misalkan bikin seperti ini, Mr. Aryan, kalau mau nyumbang silakan gitu. Nggak bikin gitu juga. Tidak. Justru itu nanti menciderai ketulusan hati kita. Wow. Luar biasa. Jadi memang pure, tulus ya? Pure. Dan sebab tidak mau kadang dicemari. komen warganet juga macam-macam, nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi langsung aja saya potong, kasih penyekat pure, ini non materi. Luar biasa. Pure non materi, nggak mengharapkan bayar sekali, nggak bikin sumbangan apapun juga segala macam. Pure aja menghibur para penonton ya. Nah, kalau untuk audien anak-anak, memang kadang-kadang bagusnya itu supaya anak-anak semangat harus diberi hadiah. Oke. Nah, jadi dikasih hadiah. Iya, harus diberi hadiah. Tapi saya pun karena murni tidak materi, saya tidak memberi hadiah gift. Itu nanti disangka menyogok ke audien. Oke. Saya memberi hadiahnya dalam bentuk pertunjukan sulap. Seperti ini. Nah, untuk adik-adik saya kasih hadiah ya. Bentar, saya ambil. Mana hadiahnya? Wah, nggak ada. Lupa, kosong, belum diisi. Tapi tenang adik-adik. Untuk adik-adik yang diam di rumah, yang rajin belajar di rumah, saya tetap kasih hadiah untuk adik-adik semua, yaitu 1 ekor burung lengkap dengan kandangnya. Ini ya. Gimana kalau di situ ada mama papa yang minta? Mama papa yang minta juga saya kasih hadiah 1 ekor juga lengkap dengan kandangnya. Saya juga kepingin hadiah nih. Untuk saya, aku jatuh lagi. Lah habis, saya nggak kebagian. Tenang aja, kalau saya sulap simsalabim, maka untuk saya juga saya dapat hadiah. Nah, ini. Jadi, kalaupun ada hadiah yang saya berikan, itu bukan hadiah dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk trik sulap. Dalam bentuk pertunjukan sulap lagi ya? Iya. Luar biasa sekali, Mr. Aryan. Tadi bagus sekali, menghibur sekali. Apalagi kalau anak-anak pasti suka sekali nonton yang tadi, Mr. Aryan. Jadi kalau mau nonton Mr. Aryan, bisa nonton setiap hari di Facebook-nya live Mr. Aryan.
betul. Nah, teman-teman semua, para pecinta gibah, silakan nanti di bawah ada link Facebooknya Mr. Aryan. Bantu share aja ya supaya apa ya? Supaya pertunjukan Mr. Aryan bisa dinikmati dan disaksikan oleh lebih banyak anak-anak lagi. Iya. Ya, luar biasa. Nah, Mr. Aryan, Ya, untuk orang seumur Mr. Aryan gitu ya. Saya pernah lihat ada beberapa magician yang seumuran juga bingung saat ini nih Mr. Aryan. Maksudnya, ya. aduh, mereka kerjaannya sehari-hari adalah live kids show juga atau mungkin live show mereka masing-masing. Tapi di saat lagi PSBB seperti ini mereka kehilangan show mereka. Mereka kehilangan show mereka. Nah, dan mereka juga bingung mereka harus ngapain. Nah, tapi ternyata muncullah seorang Mr. Aryan yang bisa tetap live show seperti ini. Ini pertanyaannya, bikin live show seperti ini tuh belajar sendiri atau gimana, Mr. Aryan? Ya, nggak ada belajar. Jadi apa yang saya pertunjukkan secara live itu sama dengan kalau saya show di atas panggung. Nggak ada bedanya, sama seperti itu. Baik kostum, penampilan maupun trik-trik sulapnya, gimmick-gimmicknya sama seperti kalau saya tampil di panggung. Jadi supaya otak saya tidak beku, badan saya tidak diam terus, maka saya live seperti setiap hari. Tapi coba kalau kita banyak diam, akhirnya segala macam terasa pegel, segala macam otak mikirnya yang enggak. Iya. Kan lebih baik kita arahkan ke hal yang lebih berguna. Betul sekali. Nah, tapi untuk bisa live streaming kan mungkin harus belajar tentang sosial media, harus belajar tentang kamera. Nah, ini Mr. Aryan belajar ngulik sendiri atau mungkin ada tim yang bantuin? Saya di sini pure sendirian. Mulai dari kamera, properti, gimmick, kostum, alat-alat lain saya kerjakan sendirian. Palingnya dibantu. Sesekali dibantu si bungsu dan mamahnya. Tapi itu pun kalau dia tidak sedang mengerjakan tugas belajar dari gurunya. Tapi saya dahulukan si bungsu untuk belajar sesuai arahan gurunya lewat online gitu. Kalau live saya bisa sendirian. Sebab kan dulu saya pengalaman di TV Tas TV lokal, itu lama sekali, jadi udah tahu sedikit seluk-beluknya, udah hafal gitu. Karena memang punya background orang broadcasting juga, paham karena udah berkecimpung di dunia broadcast di Tas TV waktu itu. Jadi ilmunya dipakai ya. Betul. Berarti tinggal memang menyesuaikan aja ya, belajar gimana caranya bisa live di Facebook itu seperti apa, atau mungkin live di Instagram seperti apa, atau platform-platform lainnya ya, Mr. Aryan. Betul. Jadi sambil live sama, saya juga sambil belajar juga. Kadang ada sulap-sulap yang saya udah lupa, saya ambil di peti, diingat-ingat lagi, latihan sendiri, ditampilkan lagi. Itu keuntungannya. Jadi gimmick-gimmick saya yang udah ribu-ribuan, trik-trik sulap saya yang udah ratusan ribu, nggak terlupakan gitu. Siap. Nah, jadi mungkin itu juga buat teman-teman, mungkin magician yang nonton, kita bisa belajar dari Mr. Aryan ya, bahwa nggak mengenal umur yang namanya belajar. Mr. Aryan aja masih terus belajar sampai sekarang. Dan teman-teman bisa memanfaatkan media-media sosial sekarang untuk bikin performance juga. Betul ya, Mr. Aryan? Betul. Luar biasa. Oke. Apa lagi, Mr. Aryan? Kalau kita show dengan audiens anak-anak, memang banyak etika yang harus kita pegang gitu. Nah, ini menarik. Etika untuk show sama anak-anak. Boleh cerita, Mr. Aryan, apa saja yang harus kita ketahui kalau untuk show sama anak-anak? Ya, yang jelas pertama pembicaraan kita, usahakan kita jangan sampai mengarah pembicaraan ke yang jorok, ke yang parno. Oke. Kemudian kita menyapa anak-anak jangan namanya. Disertai Dek Susi, adik-adik, anak-anak, gitu, jangan cuma namanya aja. Kemudian kalau
misalkan kita show live itu ya, show di panggung, anak-anak mau kita suruh maju, ini tangannya anak loh ya, kita suruh maju, jangan kita pegang begini, kita ajak maju. Tangan kita di atas, kita ajak maju. Jangan. Itu nggak boleh. Tapi tangan kita di bawah. Tangan kita di bawah, kita gini ya? supaya. Oh, iya, betul. Itu kenapa kalau harus seperti itu? Kalau tangan kita di atas kan seperti menggusur. Kalau tangan kita yang di bawah, itu mempersilahkan anak maju. Oke, wow. Oh gitu. Kemudian, jangan sekali-kali memegang kepala anak. Walaupun itu anak-anak, tapi kepala tetap mahkota hidup. Sebab apa? Di situ ada orang tuanya, ada orang-orang dewasa. Bisa jadi anaknya nggak apa-apa, tapi beliau-beliau yang tersinggung. Disangkanya anaknya diperlakukan tidak sopan. Ya. Itu penting juga ya. Jangan sampai megangin pala anak-anak, mentang-mentang anak-anak. Ada lagi, Mr. Aryan. Terus jangan membuli atau merundung anak. Jadi meskipun anak yang kita suruh maju, giginya ompong, jangan kita ketawain. Kamu yang ompong, yang banyak makan permen, maju sini. Jangan. Iya. Karena mungkin bisa berdampak psikologinya dia. Psikologi. Terus jangan membuat anak-anak ini diketawain oleh teman-temannya. Kalau penonton harus ketawa, itu ketawa oleh pertunjukan. Atau mengetawain kita. Jangan sampai mengetawain si anak ini. Sebab secara psikologis nanti dia teringat terus sampai bertahun-tahun. Oke. Wah, ini menarik. Kan sering tuh kita ngelihat juga magician yang buat anak-anak kadang suka main trik yang ngejailin anak-anak kan, Mr. Aryan gitu. Nah, itu sebaiknya gimana jadi sebenarnya? Itu ya yang ngejailin kita hindar. Mungkin mengejailin kita hindar, tapi triknya sebetulnya bisa kita pakai untuk perform, tapi cara performnya kita robah. Skripnya kita robah menjadi perform komedi. Komedi, bukan ngejailin. Bukan ngejailin si anak ya? Ya, satu yang diingat bahwa konsentrasi anak-anak itu terbatas loh. Oke, jadi konsentrasi anak-anak itu berbanding lurus dengan umur. Anak 3 tahun hanya bisa konsentrasi selama 3 menit. 3 menit? Anak 5 tahun hanya bisa konsentrasi selama 5 menit. Oke. Itu berbanding lurus. Jadi kita lihat audiennya rata-rata umur berapa, kita jangan perform satu trik melebihi menit itu. Oke, wow. Ini dulu konsentrasi anaknya kemana, memperhatikan apa, lihat apa, gitu. I see. Ini mungkin nggak banyak orang yang tahu dan paham juga ya. Ini terima kasih Mr. Aryan mau berbagi ini loh. Ini ilmu yang luar biasa banget. Bahwa konsentrasi anak berbanding lurus dengan umurnya. Dengan usia anak. I see. Ada lagi mungkin Mr. Aryan yang bisa dibagikan buat teman-teman magician? Kayaknya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Ketika di forum ini, kita waktunya juga terbatas. Ya. Oke, Mr. Aryan. Kalau gitu Mr. Aryan, pertanyaan terakhir deh. Kan waktu kita memang juga nggak banyak gitu ya. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mr. Aryan. Terima kasih banyak. Saya dapat banyak sekali masukan, banyak sekali pandangan hidup yang luar biasa banget. Mulai dari tadi show harus setulus hati, tujuannya adalah menghibur orang gitu ya kan. Sebanyak mungkin bermanfaat bagi orang sekitar, sampai ke psikologi anak-anak tadi. Nah, Mr. Aryan, sekarang melihat komunitas sulap sekarang, perkembangan sulap sekarang, pesan apa yang Mr. Aryan mau sampaikan buat magician sekarang? Pesan saya cuma satu, yaitu buat diri Anda berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Buat diri Anda berguna dan bermanfaat bagi orang lain ya. Luar biasa. Simpel itu aja. Simple ya?
Ya. Luar biasa. Benar. Setuju. Buat diri Anda berguna dan bermanfaat buat orang lain, Mr. Aryan. Luar biasa sekali, Mr. Aryan. Terima kasih sudah bergabung di Gibah Magic ya, Mr. Aryan. Ya, oke. Terima kasih. Lain waktu kita bahas lebih detail lagi. Siap. Nanti lain kali kita akan ngobrol lebih dalam lagi, lebih details lagi. Terima kasih, Mr. Aryan. Oke. Salam. Dadah. Dan itulah tadi teman-teman, kita sudah sama-sama menyaksikan dan menonton Mr. Aryan. Luar biasa sekali, berbagi mulai dari pandangannya dia, pola pikirnya, bahkan juga tadi sempat perform magic untuk kita semua. Hopefully apa yang kita obrolin bisa berguna dan juga bermanfaat buat teman-teman magician, dan tentunya bisa mengimprove diri kalian menjadi magician yang lebih baik lagi. Baik, para pecinta Gibah, terima kasih. Saya Darius Drew, the Game Master, and now it's time for me to say, game over.